Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Dadan Purnama, guru SMKN 1 Cilaku, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Merumuskan visi menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif, yang juga dikenal sebagai appreciative inquiry atau AI, adalah pendekatan kolaboratif untuk menciptakan perubahan positif. Pendekatan ini berfokus pada menemukan dan memperkuat hal-hal positif yang sudah ada dalam suatu individu, organisasi, atau komunitas, bukan fokus pada kekurangan dan masalah. Tahapan inquiry apresiatif menggunakan metode Bagja. B. Buat pertanyaan, yaitu menentukan pertanyaan yang fokus pada hal-hal positif dan inspiratif. A. Ambil pelajaran, yaitu mempelajari dan memahami pengalaman dan pencapaian masa lalu. G. Gali mimpi, yaitu membayangkan masa depan yang ideal dan inspiratif. J. Jabarkan rencana, yaitu mengembangkan rencana yang konkret dan terukur untuk mencapai mimpi. A. Atur eksekusi, yaitu melaksanakan rencana dengan penuh komitmen dan kolaborasi. Visi guru penggerak yang saya rumuskan pada kesempatan kali ini adalah terwujudnya generasi emas yang berkarakter profil pelajar Pancasila tahun 2028. Pernyataan prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi menggunakan metode ATAP, di mana A. Aset, yaitu mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh individu, tim, atau organisasi. T. Tantangan, yaitu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh individu, tim, atau organisasi. A. Aksi, yaitu kembangkan ide-ide untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan aset. P. Pelajaran, yaitu belajar dari proses penemuan aset, penggalian tantangan, dan perumusan aksi. Prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi yang saya rumuskan berdasarkan hasil analisis ATAP tadi, yaitu meningkatkan kemandirian dan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran lesson partition. Prakarsa perubahan yang telah saya rumuskan, saya analisis menggunakan kanvas Bagja. Buat pertanyaan utama, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemandirian dan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran lesson partition. Tindakan yang saya lakukan yaitu berdiskusi dengan teman sejawat, mencari guru yang melaksanakan program yang sama, dan ketiga, menggali informasi tentang pembelajaran lesson partition. Ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul yaitu siapa yang pernah berhasil melakukan program tersebut, dan tindakan yang saya lakukan yaitu cari guru yang pernah melaksanakan program serupa. Pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana cara melakukan berbagi praktik baik tersebut di sekolah. Maka tindakan yang saya lakukan yaitu melalui pelaksanaan kegiatan berbagi praktik baik ke rekan sejawat. Pertanyaan aset apa saja yang mendukung untuk mencapai tujuan tersebut? Tindakan yang saya ambil yaitu rekan sejawat, perangkat media pembelajaran interaktif, dan jaringan internet. Pertanyaan keterampilan apa saja yang dikuasai untuk mendukung usaha untuk mencapai tujuan tersebut? Maka tindakannya adalah pembuatan media pembelajaran interaktif
dan manajemen berbasis aset. Gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah pembelajaran lesson partition dapat meningkatkan kemandirian dan kreativitas peserta didik? Tindakan yang saya ambil yaitu membuat lembar observasi kemandirian dan kreativitas peserta didik. Pertanyaan, bagaimana agar pembelajaran lesson partition dapat diterapkan oleh guru lain? Maka tindakan yang akan dilakukan adalah melakukan kolaborasi dan berbagi praktik baik dalam melaksanakan pembelajaran lesson partition. Pertanyaan, apakah ada kaitan antara pelaksanaan pembelajaran lesson partition dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Maka tindakan yang saya ambil yaitu menggali informasi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan lesson partition, dan konsultasi berdiskusi dengan orang yang kompeten dalam bidangnya. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apakah langkah untuk melaksanakan pembelajaran lesson partition? Maka tindakannya yaitu mengidentifikasi jumlah materi yang akan diajarkan pada peserta didik, membuat kelompok peserta didik sesuai jumlah materi pembelajaran, membuat instrumen pembelajaran alur merdeka. Pertanyaan, bagaimana mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembelajaran lesson partition? Maka tindakannya yang saya ambil adalah membuat instrumen penilaian yang tepat dan melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran. Pertanyaan, bagaimana cara memberi motivasi murid agar mandiri dan kreatif? Tindakannya yang saya lakukan adalah melakukan komunikasi secara intensif dengan murid, melakukan pendampingan individu pada murid, dan menerapkan sistem reward and punishment. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa penanggung jawab untuk memonitor dan mengevaluasi dalam pelaksanaan pembelajaran lesson partition ini agar konsisten dilakukan dan berjalan dengan baik dilakukan oleh guru? Tindakannya adalah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah kurikulum serta ketua program keahlian untuk membuat jadwal monitoring dan evaluasi pembelajaran melalui kelas visit yang rutin. Pertanyaan, siapa yang dapat menjadi pendamping dalam pelaksanaan pembelajaran lesson partition? Tindakannya yaitu guru rekan sejawat yang ada di sekolah. Tanpa tujuan dan rencana, Anda seperti kapal tanpa kemudi yang terombang-ambing di lautan, menurut Fitzhugh Dodson. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.